Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, malam, Bapak Ibu semua. Sekarang kita akan mengerjakan proyek XYZ Setter untuk materi PNBP CNC di GOE. Kita akan buka dulu file STP yang sudah kita desain sebelumnya. Untuk link download bisa Bapak cek di deskripsi video saya ini. Untuk membuka filenya, kita bisa masuk atau kita bisa download dulu ya file STP-nya, yaitu yang di sini. Setelah kita mendownload, kemudian ini kita bisa klik drag dan kita bawa ke Mastercam 2025 atau Mastercam berapapun yang Bapak Ibu gunakan. Oke, untuk file STP-nya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini yang nanti kita akan kerjakan untuk proyek PNBP atau proyek katakanlah misalkan saja bisa diibaratkan kalau misalkan kita sudah memiliki file 3 dimensi atau misalkan Bapak Ibu sudah mengerjakan file 3 dimensi ini ke CAD yang lain, misalkan Illustrator, SolidWorks atau yang lain. Kemudian untuk toolpad-nya kita bisa bawa ke Mastercam versi berapapun Bapak Ibu. Dengan cara kita klik saja open, file open. Kemudian Bapak Ibu bisa ubah file type-nya. Misalkan ke Mastercam atau dari IGES, AutoCAD dan seterusnya. Open biasa atau bisa di drag seperti yang kita lakukan sebelumnya. Ini kita harus tahu langkah apa yang harus kita kerjakan untuk mengerjakan proses ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan kita bagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah kita akan mengerjakan bagian pemegangnya dulu atau bakalan. Kemudian proses keduanya adalah kita mengerjakan bagian yang di bagian atas di sini. Selanjutnya proses ketiga ya, kita akan mengerjakan bagian bawah. Keempat, kita akan mengerjakan bagian pemegang dial. Kemudian kelima adalah mengerjakan penahan. Kemudian keenam mengerjakan pocket tulisan ini GOE atau misalkan ada tulisan lain di seperti ini. Kemudian terakhir adalah kita mengerjakan yang bagian 33 ini Bapak Ibu. Langkah pertama, kita bisa klik kanan, posisikan ke top dulu. Kemudian disarankan kita akan mengaktifkan toolpad plane level Bapak Ibu. Kita akan mengerjakan bagian bawah dulu atau bakalan dulu. Berarti untuk bakalannya kita akan putar dulu seperti ini. Untuk pengerjaan atau titik 0 benda kerja kali ini kita akan meletakkan di kuadran 1 Bapak Ibu ya. Jadi di pojok kiri bawah, karena di mesin sudah kita setting ragumnya berada di pojok kiri bawah untuk titik 0-nya. Karena itu ini adalah sebagai titik 0 untuk referensi titik 0 pada saat nanti kita akan mengerjakan di mesinnya. Oke, berarti kita akan membuat plane baru. Kita masuk di menu Plane Manager. Kemudian kita akan membuat permukaan ini sebagai Z0 dulu dengan cara kita klik tombol plane plus atau create new plane. Kemudian kita gunakan form solid face. Dari sini kita klikkan saja permukaan yang akan kita gunakan sebagai referensi Z0. Berarti permukaan yang teratas adalah ini Bapak Ibu semua. Maka akan X ke arah kanan, kemudian Y ke arah kiri, ke arah atas, Z-nya ke arah kita seperti ini. Kemudian kita bisa klik OK. Ini misalkan plane saya kasih nama 1 bakalan misalkan. Kemudian saya klik OK saja. Sebelumnya saya cek dulu set SWCS, T-plane dan J-plane saya aktifkan dan kita klikkan OK. Ini nolnya masih di tengah. Kita akan taruh di pojok kiri bawah di sebelah sini. Maka ini harus saya edit dulu. Klik kanan, kemudian saya tekan edit. Lalu kita klikkan saja di tangkai X. Ini saya klik tangkai X-nya, kemudian saya geser ke permukaan yang sebelah sini Bapak Ibu. Sehingga untuk sumbu X dia akan rata dengan permukaan X sebelah kiri. Lalu untuk sumbu Y-nya, untuk tangkainya ini saya klik. Kemudian saya gerakkan di permukaan
paling atas BOE-nya di sebelah sini Bapak Ibu. Bisa klik seperti ini atau bisa klikkan saja di edge atau di tepi garis ini juga boleh. Tapi lebih enaknya atau lebih fixnya kita klikkan saja di face BOE yang paling ujung sendiri seperti ini. Sehingga kalau kita klik kanan dan kita bisa memilih top, untuk X dan Y-nya nolnya berada di ujung kiri bawah, sehingga benda kerja atau material kita atau yang nanti kita kerjakan berada di kuadran 1 Bapak Ibu. Sedangkan Z-nya adalah di permukaan ini sebagai Z0. Ini adalah cara kita membuat plane baru Bapak Ibu. Jadi kita klik OK dulu. Maka di sini bakalan plane baru kita, posisi nolnya berada di sebelah sini. WCS aktif, C plane-nya aktif, T plane-nya aktif. Kita bisa klik kanan, top, klik kanan, fit. Kemudian Bapak Ibu aktifkan view sheet. Kalau misalkan belum aktif view sheet-nya ya, kita bisa masuk di menu view. Kemudian Bapak Ibu aktifkan on off pada pilihan view sheet-nya. Kita aktifkan view sheet, kemudian ini kita bisa kasih nama, rename. Misalkan saya langkah 1, misalkan saya tulis bakalan, kemudian saya klik kanan view ini, kemudian saya save view sheet as bookmark. Jadi langkah ini adalah kita menyimpan plane bakalan dan juga view ini sebagai salah satu shortcut untuk kita mengembalikan ke view bakalan dan kita bisa mengaktifkan plane bakalan sekaligus. Oke, sekarang kita akan masuk di toolpath manager. Kita akan buat dulu mesinnya. Kita bisa pakai menu mesin, kemudian kita bisa pilih mesin milling dan default. Untuk mesinnya ini Bapak Ibu sesuaikan dengan mesin yang Bapak Ibu gunakan. Sementara ini kita pakai yang ini, mesin ISO umum dengan tool change. Kemudian saya aktifkan stock up. Karena kita membuat plane baru seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jangan klik ini dulu, tapi kita pastikan current topnya ini kita rubah ke plane baru, yaitu plane bakalan. Setelah ini selesai, baru kita klikkan saja tombol create rectangular stock dan kita klikkan gambar 3 dimensi seperti ini. Kita end seleksi, maka akan muncul sekarang posisi Z-nya 0 berada di paling atas seperti ini. Kemudian ukurannya adalah 48, 48, dan 48. Sekarang kita akan isikan nilai raw material yang kita miliki. Misalkan saja yang raw material yang kita miliki adalah panjangnya 50, kemudian tingginya atau width-nya adalah 54, kemudian height-nya atau tingginya adalah 54 juga. Jadi dia seperti ini Bapak Ibu. Yang kita cekam adalah yang 50 di sini. Kemudian karena ini masih ada 8 mili ya di sini dari permukaan atas, maka kita naikkan 8 mili itu dibagi 2, yaitu di Z-nya di sini. Origin Z-nya ini saya naikkan sebesar 4 sehingga dia akan naik seperti ini Bapak Ibu. Inilah material yang akan kita gunakan atau Bapak Ibu sesuaikan dengan material yang Bapak Ibu miliki. Kita klik OK dulu. Sebenarnya kita bisa juga setting di master model dan ini bisa kita setting sebagai master model untuk pada saat kita bisa verifikan, kita bisa tahu antara yang kita sudah sayat dengan hasil master modelnya ini apakah sesuai atau tidak. Oke, kita setting saja dulu. Misalkan kita klik saja add from seleksi dan kita klikkan gambar 3 dimensinya dan kita pilih end seleksi. Ini opsional saja Bapak Ibu. Ini opsional saja, boleh dilakukan, boleh tidak. Kita klik OK. Oke, persiapan sudah selesai. Kemudian toolpath group ini kita bisa kasih nama, kita klik lagi. Misalkan ini adalah sisi pertama yang harus saya kerjakan, saya kasih nama bakalan. Untuk bakalan di sini saya akan membuat garis bantu dulu karena kita akan mengerjakan yang paling atas dulu untuk pencekaman pada saat kita mengerjakan proses bagian atas di sini. Jadi saya akan membuat garis bantu dulu, masuk ke menu level manager. Kemudian saya buat level baru, saya kasih nama satu bakalan pemegang misalkan. Nah, pemegang di sini. Langkah berikutnya adalah kita akan membuat wireframe, kemudian kita akan membuat rectangle.
Karena kita tahu ukuran kotaknya ini atau ukuran benda kerja atau yang akan kita kerjakan 48 dan 48, maka saya buat juga 48 di sini dan juga 48. Bisa kita klik saja 48. Kemudian height-nya 48 juga, dan kita bisa letakkan di titik nolnya di sini. Kita bisa klikkan seperti itu. Kita klik OK. Kemudian ini supaya tidak tajam pada saat nanti kita akan memprosesnya, maka kita kasih saja fillet di tiap sisinya sini Bapak Ibu. Kita masukkan fillet entity, panah kecil di bawah, kemudian kita bisa klik fillet chain-nya saja, dan kita bisa pilih metodenya adalah chain, kemudian ini kita bisa klik seperti ini, dan kita bisa klikkan saja OK. Dari sini kita bisa isengkan radius yang kita inginkan. Misalkan saya pakai yang kecil saja supaya agar sisinya di sini tidak tajam saja Bapak Ibu. Saya buat 2 radiusnya, kemudian saya bisa klikkan OK. Nah, inilah yang kita akan kerjakan sebesar kedalaman sekian ini. Tapi agak naik sedikit kalau ini kan, kalau kita bisa klikkan saja di menu home, kemudian saya bisa analis entity. Misalkan ini saya analisa. Untuk kedalaman Z-nya adalah min 15, maka di sini akan saya buat kedalaman sebesar 14,5 saja, sehingga nanti pada saat mengerjakannya di sini masih ada sisa setengah mili Bapak Ibu. Oke, kita klik kanan top, kemudian ini saya kerjakan. Kita bisa masuk di toolpath, kemudian stock display kita bisa aktifkan supaya kita bisa melihat bounding box stok kita. Untuk tool yang bisa kita gunakan ya, nanti kita akan menggunakan Endmill 20, kemudian Endmill 10, Endmill 6, lalu Chamfer, dan Treadmill Bapak Ibu. Kemudian ada tambahan yaitu tapping 10 kali 1,5. Maka toolpath di sini kita bisa memasukkan semua tool-tool tersebut ke dalam mesin group 1 ini, atau kita bisa kasih nama saja mesin group ke proyek kita yaitu X, Y, Z setter misalkan seperti itu. Dari sini kita bisa masuk di toolpath, lalu kita masukkan di tool manager Bapak Ibu. Kemudian kita bisa masukkan semua tool-tool yang akan nanti kita gunakan di pada saat pengerjaan X, Y, Z setter di sini. Yang pertama kita sortir dulu ya. Tool filter ini saya aktifkan. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini tidak muncul tool, maka cek dulu assembly ke tool dan holdernya ya. Jadi kita akan memilih di spesifik tool saja. Bapak Ibu tidak usah memperhatikan assembly dengan holder, tapi kita bisa fokus di toolnya saja. Yang pertama adalah kita aktifkan tool filter. Misalkan saya cari dulu endmill-nya seperti ini, kemudian saya klik OK. Endmill yang saya gunakan adalah 6, kemudian 10, lalu 20. Jadi Bapak Ibu bisa tekan saja kontrol ya, kontrol yang pilihan nomor 6, diameter 10, kemudian diameter 20. Ini kita klikkan saja atau kita naikkan ke arah atas, sehingga tool ini akan naik posisinya dari bawah di sini ke atas. Ini adalah endmill yang akan nanti kita pergunakan Bapak Ibu. Berikutnya adalah jumper. Kita tool filter lagi. Kita gunakan jumper ini, saya klik OK. Kemudian ini bisa klik salah satu, nanti kita edit ya, kita edit karena yang kita gunakan adalah jumper diameter 6. Ini kita arahkan ke arah atas. Selanjutnya filter lagi, kita akan menggunakan treadmill. Berarti yang sebelah sini treadmill. Oke, kita bisa naikkan ini ke arah atas. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian adalah tapping ya. Kita filter lagi. Tab. Kita cari M10 kali 1,5. Kita gunakan yang thread tab saja yang di sini. Kemudian ini saya naikkan. Ini sudah endmill-nya ini. Kita sekarang edit Bapak Ibu. Sebentar ini kita edit dulu. Kalau misalkan nanti ada tool yang masih kurang bisa tambahkan belakangan. Yang pertama endmill 20 di sini. Kita sudah memasang di mesin yang kita akan gunakan, yaitu terpasang di nomor 2. Untuk cutting length-nya ini yang kita pasang adalah 40, atau Bapak Ibu sesuaikan ya ukuran cutting length-nya sesuai yang Bapak Ibu pergunakan. Kemudian kita tekan
pilih Finalis Properties, tool yang akan nanti kita masukkan ke nomor 2 atau di nomor berapapun yang nanti Bapak Ibu bisa pilih. Kemudian Bapak Ibu bisa tekan tombol ini, calculate fit and speed. Kemudian kita bisa kasih nama, misalkan flat and mill ini saya ganti ke T2 and mill 20. Saya klik finish. Berikutnya untuk and mill 10 ini di nomor 3 saya edit toolnya. Cutting length saya masukkan 20 panjangnya karena yang kita gunakan adalah cutting length-nya sebesar 20 mili. Kemudian Finalis Properties kita letakkan di nomor 3, kemudian kita tekan tombol fit and speed kalkulatornya. Ini kita kasih nama T3 and mill 10 finish. Kemudian and mill 6 saya edit untuk cutting length sebesar 12. Properties kita masukkan di nomor 4. Flat ini saya kasih nama T4 and mill 6, kemudian saya tekan saja tombol kalkulator. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau misalkan kita tekan tombol kalkulator, yaitu spindle speednya itu adalah melebihi daripada range mesin yang kita gunakan, maka kita bisa gunakan maksimum RPM untuk mesin yang kita miliki itu berapa RPM. Misalkan saja saya gunakan 5000 RPM, maka saya masukkan di sini 5000 RPM. Kemudian kita harus menghitung nilai FVT, kemudian fit rate-nya. Di sini nilai FVT Bapak Ibu bisa pergunakan tool tabelnya. Misalkan di tabel untuk material A digunakan FVT-nya sekian, maka Bapak Ibu bisa aktifkan atau bisa masukkan di sini. Kemudian spindle speed-nya juga yang disarankan kita bisa masukkan di situ. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada memiliki info untuk fit rate tool ini berapa, maka Bapak Ibu bisa gunakan rumus umum, yaitu diameter tool, yaitu diameter 6 dibagi 200. Jadi sekali lagi diameter tool dibagi 200 Bapak Ibu. Kita tekan enter, maka akan ketemu fit rate yang untuk end mill diameter 6, maka akan muncul ke 600 ketika kita menggunakan spindle speed sebesar 5000 RPM. Untuk fit rate kita copy, pastekan di retract. Jadi retract di sini adalah penarikan dari permukaan benda kerja ke posisi aman. Kemudian plung rate di sini adalah memakan ke arah benda kerja di sumbu Z atau seolah-olah mengebor Bapak Ibu. Jadi nilai maksimumnya adalah separuh daripada separuh daripada fit rate. Maka kita masukkan saja 300 mm per menit. Kita bisa klik finish sekarang. Baik, nomor end mill 20, 10, 6 sudah selesai. Sekarang kita bisa edit yang di jumper mill ini. Kita bisa klik, double klik. Untuk cutter outer diameternya yang kita gunakan adalah diameter 6. Kemudian shank diameternya juga diameter 6. Yang lain tidak perlu kita ubah karena diameternya, tip diameternya sudah sesuai, yaitu 0,5. Kemudian Finalis Properties kita masukkan di nomor 6. Kemudian jumper mill ini saya ubah, misalkan saya ganti ke T6 jumper 6 mili seperti itu misalkan. Kemudian kalau kita tekan tombol kalkulator akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini terlalu besar, kita kecilkan saja 5000 RPM, FVT-nya sama, yaitu diameter 6 dibagi 200, ketemu 600. Ini saya copy, paste di bawah, dan ini separuhnya, yaitu 300 RPM, 300 mm per menit. Finish lagi, kemudian kita edit lagi di treadmill ya Bapak Ibu ya. Treadmill-nya ini saya edit, dia diletakkan di nomor 8. Kemudian pitch-nya nanti ini treadmill akan kita gunakan adalah pitch-nya 1,25. Maka di sini saya ganti 1,25. Kemudian untuk matanya, dia matanya cuma satu ya Bapak Ibu ya. Maka cutting length-nya di sini juga kita samakan, yaitu 1,25. Sehingga dia akan muncul sebesar satu mata saja, atau apa itu namanya? Sisi potongnya adalah cuma satu mata. Kemudian untuk diameter terluarnya, outside diameter adalah 15. Kemudian overall length kita biarkan saja. Kemudian shoulder length kita bisa masukkan 10. Lalu untuk shoulder diameternya adalah 10 Bapak Ibu. Betul 12. Tapi yang shank diameternya ini adalah 10. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini mirip-mirip pahat bobot ulir. Nah, sebenarnya yang saya gunakan kalau misalkan Bapak Ibu
tidak memiliki treadmill ya, Bapak Ibu bisa mempergunakan pahat bobot ulir dalam untuk mempergunakan atau untuk memproses treadmill ini. Jadi bisa kita gunakan treadmill Bapak Ibu. Treadmill pakai tool pahat potong ya, pahat bobot dalam untuk ulir. Kemudian finalize properties, kita masukkan di nomor 8, kemudian kita bisa klikkan tombol kalkulator di sini. Lalu thread-nya di sini saya kasih nama T8 treadmill. Itu. Kemudian karena di sini FVT-nya atau number of load-nya cuma 1, maka di sini saya bisa naikkan spindle speed-nya. Misalnya saya buat saja sama dengan yang sebelumnya yaitu 5000 rpm. Kemudian FVT-nya adalah 15 dibagi 200 ketemu 375 mm per menit karena dia cuma satu mata Bapak Ibu. Kita copy, paste di sini, kemudian plung rate-nya maksimum separuh. Misalkan saya buat saja 150 saja misalkan. Kemudian finish. Yang terakhir adalah thread tabnya, tab M10. Kita bisa edit tabnya di sini. Sebentar, ini kok bentuknya seperti itu. Salah nggih. Berarti ini saya cancel ya. Saya delete saja. Delete tool. Tabnya di sini berarti saya mempergunakan tab M10 forming thread tab. Kalau saya double klik, edit tabnya, dia lurus. Bukan. Nah, kalau misalkan tidak ada seperti ini ya Bapak Ibu ya, kita bisa apa itu namanya? Bisa create baru saja. Create tool. Kemudian kita gunakan typing tab di sini. Next. Kemudian standar size-nya adalah M10 kali 1,25. 1,5 maksud saya. Kemudian nominal diameternya 10, pitch-nya 1,5, kemudian next. Untuk tool numbernya dia di nomor 9. Lalu kalau saya klikkan tombol kalkulator, dia yang disarankan adalah 2000 rpm sekian. Ini menurut saya terlalu besar ya, saya kecilkan saja, misalkan saya buat 400 rpm saja. Bitrate ini saya copy, paste di plung rate, kemudian paste di rate track. Nah, karena dia akan memproses typing, maka plung sama bitrate dia nilainya sama Bapak Ibu. Oke, finish. Ini kita kasih nama T9. Finish. Maka tool inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang nanti kita akan pergunakan di proses ini Bapak Ibu. Kita bisa klikkan saja OK. Sehingga toolnya tadi itu akan tersimpan di XYZ setter. Kita akan coba sekarang. Pertama kita akan memfacing dulu ya. Perintahnya ada di menu toolpath dan kita bisa pilih facing. Dari sini kita akan pergunakan benda kerja untuk area yang akan kita facing, maka kita bisa klik langsung OK saja untuk menggunakan stock atau select change. Karena saya gunakan stock setup, maka langsung saya bisa klik OK. Untuk toolnya kita masuk di tool tab sekarang. Nah, di sini sudah akan muncul tool yang barusan tadi kita gunakan atau kita buat ya. Kita pertama adalah menggunakan Nmail 20 yang paling besar. Di sini saya kasih nama komennya. Langkah pertama adalah facing awal misalkan untuk bakalan. Dimana toolnya T nomor 2 Nmail 20. Jadi ini kita bisa kasih catatan supaya pada saat nanti memprogram G1-nya atau memprogram kode CNC-nya, operator bisa tahu ini proses atau langkahnya itu mengerjakan apa saja. Kemudian cut parameter, karena kita akan memakan banyak ya Bapak Ibu ya, saya akan mempergunakan dynamic prosesnya. Kemudian stock lift on floor-nya saya buat 0. Prosesnya di sini saya aktifkan maximize engagement-nya supaya dia lebih efektif lagi. Kemudian distance-nya di sini saya kecilkan, misalkan saya buat 25%. Lalu untuk depth cut-nya tidak saya gunakan. Linking parameter saya masukkan 25, fit plane-nya 2, top of stock-nya masih 4 karena tadi benda kerja masih naik 4 mili. Dan depth-nya adalah 0 tapi kita pastikan di absolute Bapak Ibu. Kemudian arc filter-nya ini
kita nyalakan saja art filter settingnya di sini, sehingga pemrograman nanti dia akan lebih singkat dan lebih cepat pada saat nanti di G1-nya. Kemudian coolant-nya saya nyalakan ya. Saya nyalakan, kemudian before-nya ini saya gunakan dengan with, karena pada saat nanti mengganti tool akan coolant akan menyala pada saat nanti melakukan penyayatan. Kalau saya gunakan before, maka sebelum penyayatan coolant akan nyala, kemudian disayat. Tapi kalau saya gunakan after, berarti tool akan menyala ketika proses phasing-nya sudah selesai. Jadi saya gunakan adalah with dulu. Saya klik OK, maka langkah gerakan toolpad-nya sudah muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah dilakukan phasing ya, langkah phasing-nya. Lalu dari sini Bapak Ibu, kita akan mengerjakan bagian yang ini yang akan kita kerjakan. Saya akan menggunakan dinamik. Lalu kita bisa gunakan automatic region. Ini untuk 3 dimensi saja. Kalau berada di 2 dimensi di sini tidak bisa kita gunakan untuk automatic region. Machining region di sini tidak perlu kita klik ya, tidak perlu kita seleksi, karena untuk machining region ini adalah area yang terluar, di mana area terluar di sini adalah masih benda kerja. Karena itu kita kosongin saja. Untuk machining region strategi berarti toolnya kita pilih from outside atau dari luar, sehingga sisi yang terluar di sini akan dilalui tool ya. Kemudian avoidance yang tidak boleh kita lewati adalah kotaknya ini Bapak Ibu. Maka itu yang kita pilih. Kita bisa klik saja avoidance region. Kemudian kita akan menggunakan metodenya wireframe karena saya akan memilih garisnya ini. Kita bisa memilih yang di sini chain, dan kita bisa klikkan saja salah satu garis yang sudah kita buat seperti ini. Sehingga dia akan melingkar seperti ini ya, menyambung seperti ini. Dan ada panah warna hijau yang menunjukkan dia akan ini yang akan nanti dikerjakan. Kita klik OK, dan di sini akan muncul merah seperti ini yang menandakan toolnya tidak akan bisa masuk ke arah dalam. Kalau kita klik preview, yang kita kerjakan cuma ini saja sebenarnya. Dan yang biru di sini adalah area gerakan toolnya. Dia bebas bergerak di luar seperti ini Bapak Ibu. Kita klik OK. Untuk toolnya tetap kita gunakan diameter 20, karena yang terbesar kita kasih komennya nomor 2. HST maksudnya adalah high speed toolpad. Proses yang di bagian luar misalkan menggunakan T nomor 2, and mil 20. Kemudian cut parameternya. Untuk approach desainnya saya buat 12 ya, saya buat 12 supaya nanti toolnya di sini benar-benar keluar daripada benda kerjanya. Kemudian distance-nya di sini misalkan saya buat kecil saja, yaitu 10%. Lalu kita masukkan di sini stock live on wall-nya. Sebenarnya kalau di Mastercam 2025 di sini sudah ada ketambahan tab finish pieces ya. Jadi kita tidak perlu melakukan finishing karena di sini sudah ditambahkan finishing pieces. Tapi karena misalkan nanti Bapak Ibu menggunakan Mastercam yang versi di bawahnya, misalkan menu finish pieces ini belum muncul Bapak Ibu. Misalkan yang di Mastercam 2024 finishing pieces untuk 2D high speed belum dimunculkan. Karena itu kita buat saja ini untuk proses roughing saja. Misalkan saya buat 0,2 untuk finishing bagian terluarnya, dan untuk floornya saya buat 0 saja karena tidak ada yang perlu di finishing di bawah ini Bapak Ibu. Kemudian linking parameter retract-nya kita samakan dengan yang sebelumnya, yaitu 25. Sedangkan fitment adalah 2, top of stock masih 0. Kemudian depth-nya kita rubah ke absolute. Kita bisa klikkan saja tombol ini select point atau di select depth kalau di Mastercam 2024. Kita masuk ke level manager. Kemudian kalau misalkan ini belum aktif ya, Bapak Ibu aktifkan visible di sininya, dan kita bisa klikkan saja kedalamannya yang di sebelah sini Bapak Ibu. Di sini ayo saya klik, maka akan muncul di sini depth-nya adalah min 15 ini. Saya naikkan sedikit ya supaya tidak akan menyentuh yang di bagian bawah di sini. Saya kurangi, tidak 15 tapi 14,5 Bapak Ibu. Kemudian filternya ini dinyalakan ya, supaya output programnya berupa G02 dan G03, atau memprogramnya lebih efektif pada saat nanti menggunakan kode G1. Kemudian coolant-nya saya aktifkan dan saya pilih before, sehingga nanti akan menyambung dari
yang coolant yang coolant sebelumnya. Kita klik OK. Maka langkahnya seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu jangan lupa karena ini adalah proses roughing, maka kita pergunakan finishing menggunakan perintah kontur. Untuk kontur kita gunakan metodenya wireframe dan seleksi metodenya adalah chaining. Yang saya klik adalah garis yang sebelah kiri bagian bawah di sini. Tool pastikan berada di sebelah kiri ya, karena supaya lebih efektif atau lebih halus untuk dinding yang harus dihasilkan lebih bagus. Kita klik OK. Toolnya diameter 20, masih kita gunakan end mill 20. Di sini saya tulis nomor 3, finish luar kita gunakan T2 end mill 20. Untuk cut parameternya kita gunakan 2D biasa, kemudian komputer dan left. Selanjutnya lead in dan lead outnya saya nyalakan, tapi di sini saya matikan enter exit at midpoint in close contour. Kemudian lainnya di sini saya buat 0 saja. Kemudian kita samakan entry dengan exitnya, lalu kita masukkan linking parameter. Retract tetap 25, fit plane tetap 2, top of stock karena sudah ada facing berarti 0. Kemudian depth-nya kita gunakan absolute dan kita masukkan dengan yang nilai sebelumnya yaitu min 14,5. Sedangkan filternya ini saya nyalakan lagi, kemudian coolant-nya kita bisa aktifkan on ya, dan kita pilih before. Oke. Maka langkah ini atau sisi pertama ini di bakalan sudah selesai Bapak Ibu. Kalau kita bisa simulasikan, kita bisa klik select all seperti ini, atau Bapak Ibu bisa klikkan saja di folder bakalan, diklik folder XYZ setter, atau bisa diklik tombol ini ya, select all, kemudian kita bisa verifikan. Baik, kita bisa seperti ini, kemudian saya hilangkan nomen aksesnya, saya hilangkan, kemudian holdernya ini misalkan saya hilangkan sementara ini. Kemudian tinggal kita play saja, facing, kemudian high keluar dan finishing seperti ini. Kalau saya masukkan verify dan saya klikkan show edges-nya, maka dia seperti ini. Baik Bapak Ibu, inilah langkah awal pengejaan PNBP XYZ setter untuk panjang 50 ya, atau yang ini. Sampai di sisi berikutnya kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.